sekali lagi terima kasih untuk kesaksian yang masuk, itu sangat menguatkan kita semuanya dan juga untuk setiap Bapak Ibu dan semua saudara. Malam hari ini sebelum kita berdoa, saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai doa. Ya, kuasa doa, kuasa firman dan doa. Dan malam hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai doa. Mendoakan kehendak Tuhan. Nah, yang pertama saya ingin awali begini, bahwa tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu itu punya kebutuhan, punya masalah, punya persoalan, lalu kita berdoa untuk kebutuhan, masalah atau persoalan itu tidak ada masalahnya. Karena tidak ada halangannya. Karena seringkali Pak, saya tolong doakan saya, ini persoalan saya, ini masalah saya, ini pergumulan saya. Nah, tidak ada halangannya kalau kita itu berdoa untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Meskipun tema kita pada malam hari ini adalah mendoakan akan kehendak Tuhan. Pak, ini bukan kehendak Tuhan, ini saya punya kebutuhan, saya punya masalah, saya punya persoalan. Boleh tidak saya doakan sebelum saya mendoakan kehendak Tuhan? Tidak apa-apa. Ya, di dalam Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam, dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini mengatakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, caranya tidak khawatir bagaimana? Alkitab memberikan jawabannya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kalau kita punya masalah keuangan, keinginan kita lepas dari masalah itu. Kalau kita punya sakit penyakit, kita berdoa supaya kita disembuhkan. Itulah yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah semua hal yang membuat kita khawatir itu dijawab oleh Tuhan, itu ditolong oleh Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi apapun yang Bapak, Ibu, dan Saudara semua khawatirkan, apapun yang Saudara khawatirkan, Pak, saya khawatir soal keluarga, soal masa depan, soal keuangan, soal pekerjaan, soal anak-anak, soal pelayanan, soal ini. Aduh Pak, banyak sekali yang saya khawatirkan, ada 20, 30, 40 item yang menjadi kekhawatiran saya. Nah, setiap kali saya mengingat ini saya khawatir dan saya jadi stres, saya tidak bisa bersyukur, saya menjadi tidak bisa dalam kesenangan dan sebagainya. Nah, Alkitab katakan semua daftar kekhawatiranmu itu jadikan pokok doa. Ya, Alkitab mengatakan nyatakan itu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Nah, Alkitab mengatakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi yang kamu khawatirkan itu jadikan pokok doa sembari mengucap syukur. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, aduh ini pekerjaan kacau sekali. Setelah pandemi pekerjaan kacau, dan setiap kali Bapak Ibu mengingatnya, teringat akan masalah itu, lalu asam lambung naik, kepala migrain, pusing, lalu yang muter-muter itu apa? Ya, temannya migrain apa? Vertigo ya. Lalu aduh Pak, setiap kali saya mengingat akan penyakit saya, alih-alih saya sembuh, lalu penyakit yang lain ikut-ikutan kumat, lalu semuanya dan sebagainya. Alkitab mengatakan kapanpun Bapak, Ibu, dan Saudara ingat akan kekhawatiranmu, langsung jadikan itu pokok doa. Tuhan tolong. Ya, aku khawatir tentang pekerjaanku, aku khawatir akan keuanganku, aku khawatir tentang anak-anakku, aku khawatir tentang masa depan mereka. Nah, setiap kali saudara mengingat apapun yang membuat saudara khawatir, jadikan itu pokok doa. Sembari saudara berdoa, bermohon kepada Tuhan dan dipenuhi dengan ucapan syukur, dan Tuhan akan menolong saudara. Alkitab mengatakan lalu pada ayat yang ke-7, Filipi ayat 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, tidak ada salahnya Bapak, Ibu, dan saya dan saudara itu mendoakan
apa yang menjadi beban kehidupan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi konflik kita, jadikan pokok doa. Supaya apa? Tuhan dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Alkitab mengatakan supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia itu memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, tidak ada salahnya dan Alkitab mengatakan berdoalah untuk semua hal yang menjadikan saudara dan saya khawatir.